Segera masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari masing-masing kita mempersiapkan hati kita untuk menerima dan merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, baik melalui puji-pujian maupun di dalam firman Tuhan sebentar. Mari kita mulai ibadah kita dengan pujian Ku Cari Wajah-Mu. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Namamu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu Tuhan, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Namamu, ku dengar jawab-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya persilakan Ibu Elizabeth untuk membuka kita di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami boleh ada dalam ibadah Zoom pada minggu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing yang merasakan hadirat Tuhan ada ya Bapa. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, campur tangan ya Bapa. Berkati semua bertugas melayani ya Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan supaya semua jaringan internet berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan Yesus. Kau tahu kerinduan kami ya Tuhan. Untuk pada waktunya kami ibadah bersama-sama. Dalam ibadah secara offline ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada waktunya. Kami yakin Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami akan diberkati pada firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan ya Tuhan Yesus. Pakai dia ya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu yang hidup itu boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Elizabeth buat doanya. Baik, saudara-saudara, mari kita bersemangat memuji Tuhan. Kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Yesus, kita aman. Haleluya. Mari kita naik ke pujian ini, berjalan bersama Dia. Haleluya. Semua bisa tepuk tangan di tempatnya masing-masing. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Katakan berjalan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bersama Yesus. Oh, nyanyi. Haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, oh, oh.
Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, jalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Cindy. Dan yang kedua, nanti anak saya Imelda akan mempersembahkan satu pujian. Saya persilakan Ibu Cindy. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kalau pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, mukjizat Tuhan yang boleh saya dan keluarga saya alami. Rumah tempat kami tinggali saat ini itu ukurannya nggak terlalu besar, 6x15. Dan di bawah itu lantai 1, ada 1 kamar tidur dan orang tua saya itu tinggal di situ, tidur di situ. Tapi tidak ada kamar mandi di dalam kamar. Jadi kamar mandinya ada di luar. Dan untuk ke kamar mandi itu kita harus turun 2-3 anak tangga. Di mana buat orang tua itu cukup riskan, takut jatuh, takut kesandung ya. Jadi kami punya rencana mau renovasi ini, mau perbaiki tangga itu biar nggak ada tangga lagi. Jadi kami konsultasi dengan desain interior, tapi setelah konsultasi ternyata dari struktur bangunannya itu tidak bisa direnov kamar mandinya. Jadi kalau mau kamar mandinya dibikin jadi gudang dan kamar mandinya dipindahkan ke belakang. Dan setelah juga konsul soal harganya, biayanya itu cukup fantastis nilainya. Karena waktu ditawarkan itu sekitar 370 jutaan. Dan setelah kami tawar itu turunnya hanya sampai 250 juta. Dalam hati, kok sayang banget gitu, hanya untuk renovasi lantai 1, kami harus keluarkan uang sebanyak itu. Hati kami nggak srek gitu, tapi kan ini hal yang urgent, hal yang sangat mendesak gitu. Jadi kami putuskan ya udah deal dengan desain interior itu. Tapi setiap malam kami selalu bawa dalam doa, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, kami harus renovasi, biar Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang cukupkan biayanya. Tapi kalau tidak, Tuhan yang gagalkan. Singkat cerita, 2 hari lagi kami harus transfer ke desain interior, uang muka. Karena mereka sudah mau mulai pengerjaan. Malam harinya saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan kok hati saya nggak srek gitu untuk renov rumah ini gitu. Karena cuma lantai 1 aja. Dan luas yang kami dapatkan tetap sama gitu, 6x15, dan biaya yang kami keluarkan cukup besar gitu. Tuhan, biar Tuhan sajalah yang bekerja. Besoknya ketika saya pulang dari kantor, mami saya bilang sama saya, itu di depan ada yang mau jual rumah 8x15, tapi masih standar dan belum diapa-apain, belum pernah ditinggalin juga. Terus saya bilang, harganya berapa? Sekian katanya. Uang dari mana? Saya bilang, saya jujur aja nggak punya uang sebanyak itu untuk tutupin beli rumah yang baru. Terus kalau mau rumah ini dijual, saya bilang. Rumah ini dijual, apartemen saya jual, baru bisa tutupin rumah itu. Saya bilang gitu sama mami saya. Terus kata mami saya,
kalau nunggu yang mau beli mah lama, kata Mami gitu. Tapi ya udahlah, kamu lihat aja dulu besok, malam ini kita doa sama-sama, tidak mustahil bagi Tuhan, kata Mami saya gitu. Oke, jadi malamnya itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, yang mana kehendakmu saja deh. Kalau misalnya Tuhan kehendaknya saya harus renov, ya udah saya renov. Tapi kalau kehendak Tuhan saya beli rumah itu, ya Tuhan adain, Tuhan cukupin. Besoknya saya lihat dan hati saya struck gitu, jatuh cinta sama rumah itu. Jadi saya langsung kayak ada dorongan dalam hati saya langsung DP-in rumah itu. Dalam keadaan saya belum pegang uang dan rumah ini pun belum kejual gitu. Tapi saya udah berani DP-in rumah itu. Dan saya langsung batalin desain interior. Saya bilang sama desain interior, nggak jadi renov rumah yang ini, nanti renovnya rumah yang baru aja. Saya bilang gitu. Saya berjalan dengan iman, saya yakin, saya percaya Tuhan yang akan cukupin. Malam harinya saya berdoa lagi, kita keluarga berdoa lagi sama Tuhan, dan benar dalam waktu 1 minggu, Tuhan selesaikan semuanya, bisa secepat itu rumah saya kejual, rumah yang sekarang, dan apartemen pun kejual, dan benar-benar jumlahnya tuh pas banget, nggak ada lebih, nggak ada kurang, pas untuk beli rumah yang itu. Dan bersyukurnya, jadi uang yang saya mau pakai untuk renov rumah yang ini, saya bisa pakai untuk renov rumah yang nanti yang baru. Itu yang jadi kesaksian saya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu berdoa, selalu minta petunjuk Tuhan, dia nggak akan bikin kita rugi, dia nggak akan bikin kita jalan salah gitu. Dia nggak akan biarin saya untuk buang uang bayar renovasi rumah yang ini, tapi dia kasih hadiah saya luar biasa, dia kasih rumah yang baru. Demikian jadi kesaksian saya, semoga jadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Sini. Sekarang saya persilakan Milda yang akan menaikkan pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
seumur hidupku. Ku kan teguh rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita naikkan pujian. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Haleluya. Tidak Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Haleluya. Jauh timur
dari barat Engkau membuang dosaku. Ya kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Ada kau perhitungkan kesalahanku betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Hancur ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau pengampunan yang kau pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Haleluya. Benar Bapa, pengampunan yang Engkau anugerahkan kepada kami sungguh sangat luar biasa. Karunia-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami yang berdosa, kami sudah diselamatkan hanya oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena anugerah-Mu inilah kami ada hari ini. Boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami sekalian. Yang olehnya duduk untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Zoom ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Bapa. Baik di dalam ibadah kami secara offline maupun online. Kuasa yang sama bekerja. Dan itulah yang kami rindukan. Dan kami yakini pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami secara Zoom Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Bapak firman-Mu ini sungguh-sungguh memberkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Nemo Bahari dari Bali
untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Buat jemaat AMS Jakarta yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan sudah bimbing kita, Tuhan pimpin kita. Tibalah kita di bulan yang terakhir dari tahun 2021. Puji Tuhan, bisa katakan sama kiri kanan, good job, bilang saudaraku ya. Kita sudah bisa bertahan dan kita bisa terus lewati segala sesuatu yang terjadi di tahun ini. Dan tentunya kita bersyukur sama Tuhan yang sudah pelihara kita, kuatkan kita, jaga kita, dan memberkati kita. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan dalam tema yang baru diberikan oleh Ibu Gembala. Tema yang tentunya akan menjadi sebuah tema bagi sepanjang bulan Desember, saudaraku, yang tentunya sangat dekat dengan sangat erat kaitannya dengan yang namanya perayaan Natal, saudara kasih Tuhan. Pastinya di mana-mana, di gereja, di mall, bahkan di rumah saudara ya. Kita menghias rumah, mulai menghias tempat kita, saudaraku, dengan hiasan-hiasan yang membangkitkan suasana sukacita. Dan tentunya kita rindu supaya kita boleh mengakhiri tahun ini dengan suasana yang positif, dengan suasana yang sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu mari senyum dulu pagi hari ini. Yang belum bersenyum, yang belum disenyumin juga ada mungkin. Kita senyum dulu satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita akan belajar sama-sama tentang sukacita yang daripada Tuhan. Dan tentunya satu tema yang tidak asing lagi, menjadi lagu yang pernah ditulis oleh almarhum Bapak Gembala ya, kesukaan dari Tuhan menjadi kekuatan kita. Saya mau mengajak kita bagaimana kekuatan dari sukacita yang daripada Tuhan itu bisa memampukan kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ya saudaraku, betapa kita perlu memiliki satu sukacita yang bukan dari mana-mana tapi dari Tuhan. Sukacita yang membangkitkan kekuatan, sukacita yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi tantangan. Seperti kata Amsal, orang yang bersemangat ya, orang yang bersukacita dia mampu sanggup menanggung beban berat hidupnya. Tapi orang yang sudah patah semangatnya, saudaraku, itu parah kasusnya istilahnya, saudara ya. Jadi sukacita itulah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa hadapi tantangan apapun. Bukannya kita dijanjikan hidup yang tanpa tantangan, tetapi kita diberikan kekuatan untuk hadapi tantangan dalam hidup ini. Dan salah satu kekuatan, satu kemampuan yang Tuhan berikan adalah lewat sukacitanya yang dia berikan bagi kita. Saudara, berbicara tentang sukacita, tentunya adik-adik Youth AMS sudah nggak asing lagi. Kita baru menyelesaikan surat Filipi ya. Kita belajar bagaimana sukacita dari Tuhan itu penting dimiliki, karena itu yang menjadi tema utama dari surat Filipi. Dan saya mau kembali meneguhkan pada pagi hari ini bagaimana sukacita itu bisa jadi bagian kita. Kita buka dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, ayat yang sudah tidak asing lagi, dan saya yakin semua kita sudah tahu ayat ini. Tapi mari kita belajar kembali dari kisah yang sangat inspirasional dari perjalanan kehidupannya Nehemia. Dari ayat yang ke-10 saya akan mengajak kita lihat demikian bunyi firman Tuhan, Nehemia 8 ayat yang ke-10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Haleluya. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, itulah maosmu, itulah kekuatanmu. Dalam terjemahan lain, dalam arti lain dari kata asli, dari kata perlindungan yaitu maosmu, itulah kekuatanmu. Sukacita yang karena Tuhan, sukacita yang berasal daripada Tuhan, oleh sebab keberadaan Tuhan, oleh sebab siapa Tuhan itu, sukacita karena kita mengenal Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan dari orang percaya. Saudara, kalau kita renung-renungkan satu tema tentang sukacita yang menarik, saudara kasih Tuhan, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang lebih menekankan, saudaraku, yang namanya kehendak kita, keputusan kita lebih daripada perasaan kita. Kenapa? Karena sungguh menarik tentunya saudara, banyak ayat-ayat yang saudara sudah sering dengar bahwa sukacita itu adalah sebuah perintah.
bersukacita itu perintah dari Tuhan. Bukan satu opsi, bukan satu dampak, bukan satu efek dari sesuatu, tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Saudaraku ya, kalau kita mungkin berpikir berdoa itu sebuah perintah, saudaraku ya. Kita harus berbuat baik dan seterusnya itu sebuah perintah. Tapi mungkin kita berpikir kenapa bersukacita adalah sebuah perintah. Kenapa kita diperintahkan bersukacita? Bukankah kita lebih beranggapan bahwa yang namanya sukacita itu lebih kepada perasaan, feel, saudaraku ya, feeling, bukannya will, bukannya sebuah kehendak. Tetapi kita lihat di sini bahwa sukacita yang Tuhan perintahkan kita harus berkeputusan, berkehendak untuk bersukacita. Bukan kita berusaha merasa sukacita, tetapi bersukacita itu adalah pertama-tama adalah sebuah will, sebuah keinginan, sebuah kemauan, sebuah keputusan untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Ya saudaraku ya, sebuah perintah. Dan kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, kami jemaat di Gloria di Bali, saudaraku, kami baru menyelesaikan kitab Ulangan ya. Dan satu hal yang menarik dari kitab Ulangan ketika Musa memberikan pesan yang paling terakhir sebelum Musa dipanggil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan atau mati, dikuburkan oleh Tuhan, maka dia memberikan sebuah pesan terakhir yang merupakan ucapan berkat dan ucapan kutuk. Ya saudaraku ya, 14 ucapan berkat, 14 ayat ucapan berkat, 54 ayat ucapan kutuk, dan dari sekian banyak kutuk yang diucapkan dan harus diingat oleh orang Israel, saudaraku, yang menjadi alasan mengapa mereka mengalami hukum daripada Tuhan, mengalami tekanan yang berat, hajaran yang keras daripada Tuhan karena mereka tidak taat itu. Salah satu alasannya, coba kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-16, kita perhatikan di situ menarik sekali. Musa sudah menubuatkan bahwa umat Tuhan akan menghadapi, pertama-tama kita Ulangan pasal 16, bahwa bersukacita itu adalah perintah daripada Tuhan, dan itulah tujuan daripada hari raya. Mohon maaf, terlebih dahulu kita lihat di situ, Tuhan mau umat Tuhan itu belajar bersukacita lewat hari-hari raya ya. Kita lihat Ulangan 16 ayat 11. Haruslah, sekali lagi perhatikan, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Harus bersukaria. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi yang di tempatmu, orang asing, anak yatim, janda di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Setiap mereka datang beribadah, setiap kali mereka datang berkumpul, setiap kali Tuhan perintahkan 3 hari raya, mereka datang ke Yerusalem, ke Bait Suci, maka selalu yang diperintahkan adalah mereka harus bersukacita. Pada ayat yang ke-15 juga kita lihat di situ, ayat yang ke-15 kembali ditekankan bahwa mereka harus bersukacita. Ya, jadi dalam tiap-tiap hari-hari raya perayaan itu mereka harus bersukacita. Ayat yang ke-15, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan memerintahkan mereka datang bersukaria, datang untuk merayakan siapa Tuhan itu. Saudara, itulah tujuan daripada hari raya, itulah sebenarnya esensi bagi kita gereja Tuhan di Perjanjian Baru, esensi dari perayaan Natal. Ya. Kenapa Natal itu harus dirayakan? Walaupun saya tidak bisa katakan harus, karena Tuhan tidak pernah memerintahkan, saudaraku, ya kan, Alkitab tidak pernah memberikan kepada kita tanggalnya Yesus lahir. Karena ingat baik-baik saudara, kalau Alkitab tidak mencatat, berarti hal tersebut tidak penting di hadapan Tuhan. Mungkin penting bagi manusia, mungkin penting bagi kita, pengen tahu kapan Yesus lahir, tanggal berapa dan seterusnya. Tetapi inilah uniknya Tuhan kita, inilah uniknya firman Tuhan. Hal-hal yang kita anggap penting belum tentu dianggap penting sama Tuhan. Tapi seringkali hal-hal yang Tuhan anggap penting, kita anggap penting. Dan itulah yang perlu justru kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh iring Dia, kita harus menyelaraskan apa yang penting di mata kita, harus selaras dengan apa yang Tuhan anggap penting. Tapi saya tidak mau meributkan tentang hal itu, saudara. Ya, yang pasti kalau kita memang bisa merayakan Natal, walaupun tanggalnya mungkin tidak tepat secara historis, saudara,
it's okay, kita mau merayakannya bukan masalah tanggalnya, tetapi esensinya bahwa ketika kita merayakan dengan bersukacita. Tuhan mau kita merayakan dia dengan sukacita, sebuah perintah. Dan ketika mereka, nah saya masuk kepada Ulangan pasal 28, ketika mereka dihukum oleh Tuhan, ketika mereka diancam oleh kutukan oleh Tuhan, kalau mereka tidak taat, maka satu hal yang menjadi alasan kenapa umat Israel akhirnya begitu, waduh luar biasa kalau kita bisa baca sejarah saudaraku, bagaimana mereka mengalami saudaraku ya tragedi dan sebagainya saudaraku, begitu mengerikan. Kenapa sebagai satu bangsa mereka nasibnya seperti itu? Ayat yang ke-47 menarik sekali, karena Ulangan 28:47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Tidak mau menjadi hamba, tidak mau beribadah dalam istilah lain, tidak mau melayani dalam kata lain dari maksud bahasa aslinya, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau datang kepada Tuhan itu dengan suasana sukacita, dengan hati bersukacita karena Tuhan. Mereka nggak mau, mereka lakukan iya, mereka datang iya, mereka ibadah iya, mereka lakukan perintah-perintah Tuhan iya, tetapi bukan dengan hati yang bersukacita. Wow, ketika saya baca ayat ini, saya jadi introspeksi diri saudara, berapa banyak kali dikasih pelayanan, dipercayakan pelayanan, datang ke gereja, melayani reguler. Ya saudaraku ya, Sunday in, Sunday out, saudaraku, setiap hari Minggu, sudah tiap 7 hari pelayanan lagi. Mudah tentunya menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi yang namanya kegirangan, sukacita, semangat, gairah dalam hati Tuhan. Sudah separuh lebih umur hidup saya saudara melayani Tuhan. Jadi saya menjadi disadarkan oleh Tuhan bahwa yang Tuhan cari, kita benar-benar mengerti melayani Tuhan itu dengan sukacita, bukan dengan paksa. Dan Tuhan lihat. Dan sebabnya mengapa Tuhan begitu murka sama umatnya sekali lagi, karena mereka tidak bersyukur, sudah diberkati, sudah berkelimpahan, sudah banyak dikasih sama Tuhan, sudah banyak ngalamin kebaikan Tuhan, tapi nggak bersukacita karena Tuhan. Tentunya kita saja saudaraku ya, kalau kita punya bawahan atau kita punya anak atau orang yang kita sudah tolong, orang yang sudah kita berikan kebaikan saudaraku, dan mereka tidak bersyukur, tidak menunjukkan rasa terima kasih, tidak bersukacita karena kebaikan kita dan menganggap remeh dan seterusnya, kita saja saudara ya tentunya merasa gimana, bukan? Apalagi Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, benar-benar sukacita ini karena kita bisa beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Itu sesuatu yang harus kita syukuri, harus kita lakukan dengan sukacita. Banyak kali orang ketika dikasih pelayanan, dikasih kepercayaan untuk melayani, lakukan dengan ngedumel, lakukan dengan merasa terpaksa, lakukan dengan merasa aduh beban berat, harus begini, harus begitu. Sudah, kalau saya saudaraku ya, kalau saya seperti itu, saya punya pengerja seperti itu, saya selalu udah nggak usah melayani, tidak usah. Udah duduk baik, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja. Saya selalu begitu sikap saya. Kalau tidak mau melakukan dengan sukacita, kalau tidak mau melakukan dengan segenap hati, dengan sukarela, nggak usah lakukan, nggak perlu. Saya juga ajarkan sama jemaat saya, kalau merasa terpaksa datang ke gereja, jangan datang. Udah tinggal dari rumah, nonton aja nanti kalau udah setengah malam atau kapan pengen nonton ibadahnya, nonton sudah di rumah. Sudah nggak perlu datang kepada Tuhan dengan setengah hati, nggak perlu. Tuhan, saya tidak suka, apalagi Tuhan istilahnya begitu saudara. Jadi kembali lagi saudara kasih Tuhan, bersukacita benar-benar kalau kita bisa melayani dan kita bisa datang sama Tuhan, tuh sadari. Itu sebuah kehormatan, kesempatan dan juga satu kebahagiaan. Kalau kita memang benar-benar anak Tuhan, satu kebahagiaan kalau kita bisa melayani Tuhan. Dan bisa berikan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana sukacita yang daripada Tuhan ini dimulai
dari kesadaran bahwa siapa Allah itu, melayani Dia, itu adalah satu kebanggaan, itu adalah satu kehormatan bagi kita. Apa yang sudah kita alami lewat kebaikan Tuhan, itu satu hal yang patut kita syukuri, patut kita sukacitai, selain begitu saudaraku, ya kan, bersyukur karena kemurahan Tuhan. Dan yang berikutnya kita kembali kepada poin di sana, kembali kepada Nehemia, sudah dikasih Tuhan, bagaimana mereka bisa bersukacita dan mengapa mereka diperintahkan untuk bersukacita. Pertama-tama kita lihat kisahnya begini, Nehemia diutus oleh Tuhan untuk memperbaiki tembok, saudaraku ya. Tembok Yerusalem yang sudah sekian ratus tahun dihancurkan oleh musuh. Dan walaupun umat Israel sudah pulang, 90 tahun sebelum Nehemia datang, umat Israel sudah pulang kembali dari pembuangan, kembali untuk mencoba untuk memulihkan Yerusalem. Tetapi temboknya tetap rubuh, tetap berantakan, tetap tidak terbangun, tidak pulih seperti yang dijanjikan oleh para nabi, seperti yang dinubuatkan. Ternyata keadaan umat Israel tetap melarat, miskin, dan dipermalukan. Dan Nehemia terbeban, dan singkat cerita dia pulang, dan dengan pertolongan Tuhan luar biasa, Tuhan memberkati usahanya, sehingga dalam 50 hari lebih dia sudah bisa berhasil membangun tembok itu. Memulihkan kembali sesuatu yang sudah berantakan sekian lama, dia kembali pulihkan, dia bangkitkan kembali, saudaraku ya, satu kemampuan yang Tuhan berikan, satu kesuksesan yang luar biasa. Tapi satu hal yang Nehemia sadari, saudara, dan tentunya perlu kita juga sadari. Kita mungkin sadar perlu membangun kembali hidup kita, mungkin selama pandemi kita mungkin kacau balau, usaha mengalami, saudaraku ya, kemunduran dan seterusnya. Dan kita dipulihkan kembali, kita berdoa tentunya supaya terus pemulihan terjadi, kita mau bangkit kembali. Tentunya bukan hal yang mudah untuk bangkit kembali seperti sedia kala. Kita mau usahanya, kita kembali lagi, saudaraku ya, kita mau manage semuanya supaya baik lagi secara fisik, dalam artian pemulihan secara fisik, baik finansial, saudaraku ya, pekerjaan dan sebagainya. Kita pengen dipulihkan lagi, kita pengen bangun lagi, ulang lagi. Seperti umat Israel ketika mereka pulang ke Yerusalem. Tetapi satu hal yang Nehemia sadari, saudaraku, bahwa sia-sia kalau hanya membangun secara fisik, kalau hanya tembok itu didirikan secara fisik saja. Tetapi tanpa membangun kerohanian umat Tuhan, tanpa mereka membangun hubungan dengan Tuhan, tanpa mereka membangun benteng rohani mereka, tembok rohani mereka, percuma punya tembok sebesar apapun, setinggi apapun, setebal apapun, percuma punya kekuatan fisik sehebat apapun, tapi kalau mentalnya, moralnya, rohaninya bobrok, ujung-ujungnya pasti akan hancur lagi. Pasti balik lagi semuanya, sia-sia. Pasti pada akhirnya tidak dapat berkat lagi, malah dapat kutuk lagi, dapat hajaran lagi daripada Tuhan. Nehemia menyadari itu. Makanya dia mengajak menggandeng Ezra, seorang ahli kitab, seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti firman, yang panggilannya, tugasnya adalah mengajarkan firman. Dia menggandeng Ezra. Nehemia adalah seorang politikus, seorang pemimpin secara politik, pemimpin secara government, pemerintahan. Tetapi Ezra adalah pemimpin rohani. Dia tahu betul sia-sia apa yang dia akan usaha bangun dengan secara fisik, saudaraku. Kalau tidak umat Tuhan dibangun secara rohani, makanya dia memerintahkan Ezra, bacakan kitab supaya semua umat Tuhan memiliki pengetahuan tentang Tuhan, ngerti apa isi hati Tuhan, tahu, kenal siapa Tuhan itu, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan harapkan dari mereka, supaya mereka sadar, sehingga mereka kuat dalam kerohanian mereka, kuat sebagai umat Tuhan, jati diri, identitas rohaninya kuat. Sehingga apapun tantangan yang mereka alami, sekalipun nanti ujungnya tembok mereka akan digempur lagi dan sebagainya, kalau mereka kuat di dalam Tuhan, Tuhan bela mereka, siapapun yang menjadi lawan mereka pasti akan kalah. Karena kemenangan pada akhirnya bukan bergantung kepada tembok mereka, atau kekuatan fisik mereka, atau ekonomi mereka dan sebagainya. Bukan. Kekuatan umat Tuhan, kekuatan saudara dan saya bergantung kepada seberapa kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Apakah kita benar-benar iring Tuhan sepenuh hati atau tidak. Maka dari itu, kita baca pasal yang ke-8, pembacaan seluruh isi hukum Taurat. Di ayat yang ke-10 kita lihat, ketika mereka dibacakan itu, maka mereka mulai tersentuh hatinya. Saya bayangkan mereka sekalipun secara status mereka adalah umat Tuhan, tapi mereka tidak tahu benar-benar, tidak mengerti benar-benar apa artinya sebagai umat Tuhan. Mereka hanya berpikir, ya saya keturunan orang Yahudi, orang tua saya
orang Yahudi, ya, umat Tuhan dan seterusnya. Tetapi buat saya nothing important. Saudara, berapa banyak orang Kristen, anak-anak Kristen bertumbuh dalam pemahaman yang seperti itu. Apalagi orang-orang yang pada waktu itu ada di zaman Nehemia, mereka pulang dari Babel, mereka lahir di Babel, budaya mereka budaya Babel, pengetahuan mereka, pendidikan sekolah mereka, ya saudaraku, segala-galanya adalah Babel. Mereka hampir hilang jati diri mereka yang sebenarnya sebagai umat Tuhan. Mereka sudah diindoktrinisasi, mereka sudah dicuci otak Islam, mereka sudah dirubah. Karena kita lihat Babel, begitulah caranya Babel untuk memperkokoh kekuatannya, saudaraku. Ya kan, kita ingat cerita Daniel dan kawan-kawan dicuci otak dan seterusnya, dirubah identitasnya. Demikianlah yang mereka alami selama ada di Babel. Sampai mereka pulang lagi dan mereka berusaha untuk taat. Walaupun mereka tidak kenal Tuhan, tapi mereka tahu, ya kata nenek moyangnya, kata orang tua, inilah panggilan kami. Mereka cuma separuh hati mungkin pulang kembali ke Yerusalem. Dan mungkin melihat kenyataan, wah ternyata hancur dan mereka susah payah membangun. Dihantam dengan tantangan, dihalang-halangi. Mereka patah semangat, mereka ya sudahlah. Ternyata itu cuma cerita masa lalu. Itulah cuma nostalgia. Ya Tuhan itu semua entahlah benar apa enggak, ada apa enggak. Udah. Mereka menjadi pesimis, mereka menjadi orang skeptis, mereka jadi orang yang tidak sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan. Dan pengenalan mereka akan Tuhan pun boleh dibilang nyaris minus, saudara. Ya. Sampai mereka mulai baca kembali kepada firman. Dibacakan supaya mereka bukan cuma tahu tapi mengerti, dijelaskan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Seperti yang sekarang saya lakukan, baca dan dijelaskan. Baru mereka mengerti. Dan setelah mereka mengerti, kita perhatikan terjadi sesuatu ketika firman itu menjamah hidup kita, menjamah hati kita, menjamah pikiran kita, menjamah jati diri kita yang di dalam segala kepompong luar lahiriah yang kita tampilkan di hadapan manusia. Ketika mulai menjamah batin kita, apa yang terjadi, saudara, kita lihat di situ mulailah mereka tersentuh. Aduh, ini toh rupanya yang menjadi akar masalah. Beginilah sebabnya kenapa ya kota kami ini hancur. Beginilah kenyataannya, dan mereka baru mengerti maksud Tuhan. Ternyata yang mereka alami adalah penggenapan dari nubuatan yang sudah disampaikan ribuan tahun sebelumnya. Musa sudah mengucapkannya dari ayat yang kita baca di Ulangan 28. Hampir sudah 1000 tahun yang lalu Musa sudah bilang, dan itu benar terjadi. Merekalah buktinya, merekalah saksi matanya. Mereka tidak bisa membantah, dan itu menjamah hati mereka. Aduh, firman Tuhan tuh gak bohong ya, ternyata memang benar ya. Kami sedang menjalani saat ini, nasib kami seperti ini gara-gara kesalahan nenek moyang kami dan seterusnya. Maka firman menjamah dan mereka pun mengalami duka cita. Hal yang sangat menarik. Sebelum bisa menerima sukacita dari Tuhan, kita harus diproses supaya mengerti duka cita dari Tuhan dulu. Mengerti dulu apa artinya dosa. Mengerti dulu apa artinya kesalahan, kegagalan, kekurangan kita, keburukan kita. Dan semua yang menyebabkan kehidupan kita tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tidak ideal seperti yang Tuhan janjikan. The problem is no one to blame kecuali diri sendiri. Dan mereka menyadari itu dan mereka menangis dalam pertobatan. Hanya dengar baca dan dengar perkataan firman Tuhan, mereka tersentuh. Aduh, saudara, saya bayangkan ya, terakhir kali kapan kita itu ketika baca firman, dengar firman, mata kita mulai berkaca-kaca. Saudara, bahaya kalau kita sudah terlalu sering dengar firman, terlalu sering ikutin dan sebagainya, akhirnya kita anggap semuanya sudah menjadi sesuatu yang rutin, saudaraku. Makanya perlu kita menjaga hati yang selalu terbuka sama firman Tuhan. Selalu hati yang lembut untuk terima firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi awal sehingga bagaimana mereka bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan. Menarik sekali. Nangis dulu baru bisa tertawa dari Tuhan. Ngalamin dulu duka cita, paham dulu yang namanya kesedihan, baru bisa menghargai yang namanya sukacita. Menarik sekali, saudara, ya kan. Sehingga itulah yang terjadi, saudaraku. Dan next point kita lihat bahwa ketika mereka mengerti kehendak Tuhan, barulah mereka benar-benar bisa bersukacita. Saya akan ajak kita baca dari ayat yang ke-12. Ayat 12 sampai ayat 13. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam
Rupanya nangisnya mereka itu bukan cuma nangis yang saudara dalam hati atau nangis yang selembut, tapi benar-benar nangis yang wow, duka yang mendalam. Maka dia berkata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Setelah mereka mengerti, sudah mereka bertobat, menyadari saudaraku firman Tuhan berkata, mata yang bengkak lembab karena menangis itu memberi hati lega. Haleluya, puji Tuhan. Udah nangis karena duka cita dosa, barulah ngalamin namanya sukacita yang sesungguhnya daripada Tuhan. Makanya jemaat Pantekosta, gereja Pantekosta dari awal selalu begitu, saudara, ibadahnya. Nangis-nangis dulu, terakhir baru ketawa. Ya sudah terkenal gereja Pantekosta seperti itu. Dan ya baru saya semakin mengerti, ya memang itulah proses yang harus dialami. Kita menangis dulu karena dosa, baru kita mengerti apa artinya sukacita, keselamatan daripada Tuhan. Terus kita lihat sukacita yang daripada Tuhan, sungguh indah gambaran di sini, saudara. Diperintahkan mereka, ayo bersukacita. Lakukan sukacita sebagai sebuah perintah, dan caranya bagaimana? Saling memberi, saling berbagi, makan, nikmati persekutuan, nikmati pesta, saudaraku, beria-ria. Dan beria-rianya bukan cuma diri sendiri, saudara kita, tapi mengajak orang lain bersukacita. Saya yakin kalau kita sedang mengalami sukacita yang benar-benar, gak mungkin kita pengen betah sukacita sendirian. Pasti kita pengen ajak orang, kita ajak dia makan, kayak kita traktir, kayak kita bikin pesta, kayak kecil-kecilan, kayak mungkin kita undang orang lain. Supaya apa? Supaya kita merasakan sukacita kita. That's the power of joy, saudaraku ya. There is no joy without sharing. Nggak ada sukacita tanpa berbagi. Nggak ada sukacita yang cuma bisa dinikmati sendirian. Nggak ada orang lain yang ngalamin cuma saya sendirian. That's not the true joy. Joy yang sejati, sukacita yang sejati selalu ingin berbagi, selalu ingin merasakan, ingin orang lain juga merasakan turut sukacita kita. Dan tentunya sudah kasih Tuhan momen Natal, momen yang sangat baik di mana kita bisa jadi berkat bagi orang-orang khususnya yang belum mengenal Tuhan. Makanya kami di GPD Gloria, setiap perayaan Natal kami selalu undang orang-orang yang non, supaya mereka juga merasakan. Dan puji Tuhan, bertahun-tahun kami melakukan itu, kami dengar kesaksian demi kesaksian orang-orang yang diundang, keluarga yang belum kenal Tuhan dan seterusnya. Mereka mendengar berita Injil, mereka merasakan suasana sukacita. Dan puji Tuhan, haleluya, saudaraku ya, ada benih yang ditanam dan suatu saat benih itu tumbuh. Ada yang sudah mulai percaya Tuhan. Dan saya yakin yang lain masih sedang bertumbuh imannya dari apa yang sudah ditanam di dalam hati mereka. Puji Tuhan. Jadi saudara, satu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk berbagi sukacita. Yang berikutnya, ibadah yang penuh sukacita adalah kesaksian yang dahsyat bagi Tuhan. Nehemia pasal yang ke-12, kita cepat. Nehemia pasal yang ke-12, kita lihat ketika mereka mentahbiskan, saudaraku ya kan, tembok yang dibangun itu. Dan suatu hal yang terjadi, mereka memuji Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-43 kita lihat di situ. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Saya menarik sekali. Mereka bersukaria karena Allah memberikan mereka kesukaan yang besar. Jadi kita diperintahkan bersukacita karena Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih kita sukacita. Jadi it twist gitu, saudara ya. Bersukacita karena Tuhan, terus Tuhan berikan kepada kita sukacita. Jadi it works both ways, saudara. Dan apa yang terjadi juga, segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Kalau gereja, kalau ibadah kita penuh dengan sukacita, saudara kasih Tuhan, nggak ada promosi, nggak ada reklame, nggak ada advertising yang paling dahsyat, paling berkuasa, paling tepat, saudaraku, selain bahwa benar-benar ada sukacita di dalam ibadah, di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senyum lagi, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Mari bangkitkan sukacita dalam ibadah kita. Mari celebrate the Lord, ya saudaraku, berpesta di dalam Tuhan setiap kali kita beribadah, supaya dampak dari ibadah itu teralami dalam diri kita dan juga orang lain juga sampai jauh. Sudah dikasih Tuhan. Ini zamannya sekarang, ibadah secara online, ibadah direkam, di-upload di YouTube dan seterusnya. Biarlah ada sukacita yang sejati dari umat Tuhan. Bukan cuma dari gereja kita, dari semua gereja yang ada di dunia ini, sehingga sukacita Natal, sukacita Kristus benar-benar dialami seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau cepat, waktu kita sangat singkat. Saya lihat poin berikutnya. Sudah, oke, puji Tuhan. Jadi saudara, saya tidak ada panjangkan firman Tuhan lagi. Mari kita bersukacita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan di dalam sukacita. Saudara, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak kepada orang lain. Kita nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak, apa sudah dikasih Tuhan,
mengkristenisasi orang dan seterusnya. Tapi saya yakin bahwa kalau kita penuh dengan sukacita, orang pasti akan tertarik. Kesaksian yang luar biasa dari umat Tuhan. Karena umat Tuhan tahu bersukacita di dalam segala hal. Bersukacita di dalam segala perkara. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian itu, sukacitaku penuh. Haleluya. Thank you Father. Sukacitaku penuh. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Mari katakan sama-sama, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam Engkau kami memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Terima kasih, oleh darah-Mu kami sudah ditebus, oleh tubuh-Mu yang dihancurkan kami sudah dibebaskan dari segala kutukan dan penghukuman. Kami terima tubuh-Mu ini ya Tuhan, dengan ucapan syukur. Ajarkan kami bersukaria, karena Tuhan sudah tanggung semuanya di kayu salib bagi kami. Kami dibebaskan dan dimerdekakan. Kami makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah makan, Yesus mengangkat cawan dan dia berkata, ambillah dan minumlah dari cawan ini, sebab anggur ini adalah darahku, meterai dari perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu lah anggur sukacita yang sejati. Biarlah kami ditebus, dipulihkan, disucikan, kami dibaharui, kami dikuduskan kembali untuk layak bagi pekerjaan-Mu, layak menjadi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan sukacita yang baru. Pulihkan segala duka cita, pulihkan segala kelemahan, segala sakit penyakit, segala tantangan situasi apapun yang sedang dialami. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, sukacita kami pasti dikembalikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami minum sama-sama dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat IMS yang sedang mengalami pergumulan pada hari ini Tuhan. Ataupun yang sedang kekurangan sukacita dalam hidup mereka. Kami percaya sukacita kami bukan oleh karena dunia ini. Bukan oleh apapun barang sesuatu yang lain Tuhan. Selain karena kami tahu sukacita kami karena kami mengenal Engkau, mengenal rencana-Mu, mengenal kebaikan-Mu, mengenal kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut sebab Engkau selalu ada bagi kami. Kau tolonglah kiranya umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Kami sudah minta semua di dalam satu nama, nama Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berdoa katakan, amin.
Puji Tuhan, saudaraku, semoga saudara semua diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Terima kasih Pendeta Nemo Bahari yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Dan untuk itu kita mau siapkan lagi, Pak Gunadi akan menyampaikan beberapa pengumuman. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa informasi mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah melalui online, yaitu doa Beston jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah melalui Zoom jam 9. Selanjutnya, untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya, untuk adik-adik ke sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom yang dilakukan setelah ibadah ini, yaitu jam 10.15. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Diinformasikan untuk adik-adik mempersiapkan bahan-bahan untuk kegiatan, yaitu gunting, lem, kertas, spidol untuk mewarnai. Dan setelah ibadah juga ada kuis yang akan dibawakan oleh ibu-ibu atau guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya untuk adik-adik usia tunas, yaitu kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ikut ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Jumat, yaitu jam 7 malam. Nanti tanggal 10 Desember ada ibadah lagi melalui Zoom. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk Youth atau Dewasa Muda PDAMS, kami juga mengundang untuk ibadah melalui Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari, diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 11 Desember kita juga bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk seluruh jemaat PDAMS, kami juga mengundang untuk ikut ambil bagian dalam Biston malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Nanti tanggal 7 Desember kita bertemu kembali dalam Biston malam. Dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, saudara-saudara, ini pesan dari Ibu Gembala dan juga merupakan tema yang disampaikan untuk bulan Desember, yaitu bersukacitalah. Tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari bahwa bersukacita itu merupakan perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita alami, yang kita hadapi, tetaplah bersukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Selanjutnya, berhubungan dengan sukacita, Natal PDAMS tahun 2021, itu temanya adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa dari Lukas 2 ayat 10. Rencananya kita akan mengadakan acara Natal offline, yaitu hari Sabtu tanggal 25 Desember, itu tepatnya di Yakaba Cianjur. Dan selanjutnya untuk tanggal 26 Desember hari Minggu, itu rencananya dilakukan secara Zoom. Namun informasi lebih lanjut nanti akan kita update selanjutnya pada pengumuman berikutnya. Dan terakhir, untuk saudara atau jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan tamatkan ibadah kita. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa, dan nanti Ibu Gembala akan menutup kita di dalam doa berkat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
kembali kami datang kepadamu Bapa di dalam surga pada akhir ibadah Zoom pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada dan kami boleh mengikuti serangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami merasa Tuhan bahwa Engkau juga hadir dan Engkau berbicara baik melalui kesaksian, baik melalui firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu meluruskan jalan hidup kami Tuhan. Supaya kami kembali kepada firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang kami perbuat, segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah firman-Mu yang menjadi ukuran kami Tuhan. Kalau firman-Mu mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan kami Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kalau kami bersukacita, kami dapat melakukan segala perkara ya Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami dan membuat kami selalu sukses ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan pada pagi hari ini. Baik tua maupun muda Tuhan. Semua Engkau lawat. Engkau sudah lawat. Bahkan Tuhan Yesus Engkau menolong saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Indra Mulia yang besok akan menjalani operasi empedu Tuhan. Kami tahu sebelum dokter mengerjakan, Engkau sendiri Tuhan dengan tangan-Mu yang berkuasa. Engkau akan mengerjakan semuanya ya Tuhan. Sehingga tidak ada hal-hal yang salah, tidak ada hal-hal yang kekurangan Tuhan. Karena Engkau yang Maha tahu apa yang ada di dalam tubuh kami. Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan. Engkau akan menggantinya dengan yang baru. Berikan kekuatan kepada Bapak Indra. Berikan ketenangan, berikan keyakinan bahwa Engkau akan menolong dia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain juga yang ada dalam keadaan lemah tubuhnya, mungkin Ibu Mile ya Tuhan Yesus, Bapak Lukas ya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, baik Bapak Robi, Ibu Kuyong, Tuhan Yesus, baik Cipapau Tuhan, baik Ibu Bapaknya Fuling, siapapun Tuhan semua, Engkau menolong mereka ya Tuhan Yesus, melawat mereka supaya mereka tetap semangat dalam mengiring Engkau, bahwa pengharapan mereka tidak akan pernah sia-sia Tuhan, bahwa suatu kali kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami selalu dan tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga kapanpun kami perlu Engkau Tuhan, firman-Mu akan selalu berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Dennis, Tuhan, anak dari Ibu Lydia Kamal yang hari-hari ini jauh dari Engkau Tuhan. Engkau juga akan panggil kembali dia Tuhan Yesus. Engkau tarik kembali ya Tuhan Yesus sebagai anak yang terhilang. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah dia. Engkau akan menolongnya Tuhan supaya kembali dia ya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Kembali ya Tuhan boleh menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati ya Tuhan kuasa-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Jamahlah Tuhan, panggillah saat ini Tuhan di mana Dennis berada. Engkau menjamah dia ya Tuhan Yesus, mengingatkan dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa apa yang kami mohonkan kepadamu Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua dapat Engkau kerjakan dengan segala kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus dalam segala pekerjaannya, banyak perusahaannya, apapun Tuhan pekerjaan mereka besar atau kecil. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus dengan segala kesetiaan mereka ya Tuhan Yesus sudah memelihara hamba-hamba-Mu. Engkau juga dengan janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati kembali dengan limpah, dengan lipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami memasuki bulan ini yang terakhir dari tahun 2021, kami percaya Tuhan, jangan sampai ada hal-hal yang masih keliru dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memperbaiki segala sesuatunya Tuhan Yesus, supaya mezbah kami adalah mezbah yang benar Tuhan, mempersembahkan korban yang benar Yesus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, persatukan kami senantiasa dengan kasih-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Setiap pribadi, bahkan dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan Yesus.
Anugerah Allah ya Tuhan yang ada bersama kami. Kasih dari Yesus Kristus ya Tuhan yang memenuhi hati kami selalu. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengikat kami menjadi satu Tuhan Yesus. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Dan dengan demikian, jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Puji Tuhan.